sekalian, inilah detik-detik menegangkan saat penggerebekan yang dilakukan oleh polisi Thailand di kawasan KK Park. Di mana selama ini KK Park memang dikenal sebagai kawasan pusat scammer atau penipuan dan judi internasional. Sumpah, baru kali ini pihak kepolisian Thailand benar-benar melakukan tindakan tegas dengan menetralisir seluruh kawasan ini, bahkan hingga ke area semak-semak rerumputan yang bisa dijadikan tempat persembunyian para komplotan jahat ini. Không phải chỗ nhiều. Dan dalam waktu yang berdekatan, negara-negara seperti Myanmar, Vietnam, dan Kamboja pun melakukan hal yang sama, yaitu memberantas mafia, scammers, dan perdagangan manusia. Dan hal ini sekaligus menegaskan bahwa jangan lagi berharap untuk bekerja di negara-negara ini. Nah, bisa kita lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Dan ini di Kamboja. Karena di Indonesia tidak ada lapangan pekerjaan, makanya saya memutuskan untuk bekerja di Kamboja saja. Ini bagus. Sementing gak nyerimpet-nyeripeti, sementing ojo nangis. Enak di Kamboja, kerjanya cuma di depan komputer saja sudah dapat 30 juta. OTW, budah loh, berangkat. Aku di Kamboja aman-aman aja. Spill akunmu yang asli, keluargamu di mana? Itu siapa yang ngomong kalau dia kerja di Kamboja baik-baik aja? Spill rumahmu di mana? Spill sama saya, DM ke saya sekarang juga. Jangan cuma ngomong di media sosial saja kamu kerja di Kamboja aman-aman. Spill rumahmu di mana? Spill rumahmu di mana? Indonesianya tak takokane makmu, tak paranane makmu. Lek megur ngomong ae, ya iso. Wong ate COD ginjal kon niku. Spill mana? Tunjukkan sama saya. Rumahmu, kerjaanmu di Kamboja di mana? Spill. Ayo, ojo ngomong tok kamu itu. Saya di Kamboja baik-baik aja nih. Saya itu baik. Sepilen makmu. Sepilen makmu nendi, omahmu ndi, tak parani. Sampe gromong ae.
Tak paranane makmu. Pakmu sapa jenenge? Alamatmu mana? Lawang mek ngomongnya saya di Kamboja baik-baik aja. Di Kamboja saya baik-baik aja. Saya itu enggak apa-apa. Saya itu sehat, uang saya banyak. Sepil rumahmu. Tak paranane makmu. Lek mek ngomong aku ya iso. Kenapa? Kalian di sini diem di situ. Saya tidak menyenggol kalian. Kalian yang tidak rumongso diem. Kamu boleh ngepet-ngepet wong Riau, tapi bukan saya. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Nek kamu cuman kayak gitu, ngomong wes. Lokasi saya, cari saya di LPSK. Janjian sama saya di LPSK. Apa makmu tak jemput? Apa makmu tak jemput? Sepilen, kita ketemuan di LPSK. Temuin Pak Wakil Ketua, Pak Wawan, disuruh Miss Yuni. Mek omong tok gedabrus. Negara tersebut sudah tidak bisa mencari orang lokal, maka dia akan mengajukan di Labor Department, di Disnaker perusahaan tersebut untuk mendapatkan pekerja dari luar negeri. Jadi satu perusahaan ingin hiring orang dari luar negeri itu tidak mudah. Perusahaan itu harus benar-benar bagus. Dan pertama, dia tidak bisa mendapatkan pekerja orang lokal, maka dia mengajukan pada pemerintahannya sendiri untuk meminta orang luar bekerja di tempat dia. Contohnya di Hong Kong. Di Hong Kong membutuhkan pekerja. Iya. Profesional. Iya. Di kebun. Iya. Tetapi proses awalnya, perusahaan pertanian tersebut harus mencari orang lokal. Orang Hong Kong. Jika di lokal di Hong Kong sudah tidak ada lagi pekerja, sudah nggak ada lagi pekerja, baru mereka mengajukan ke labor atau ke disnakernya Hong Kong. Depnakernya Hong Kong mengajukan bahwa dia butuh pekerja sebanyak 10 orang bekerja di perkebunan. Nah, setelah mengajukan itu pun masih ditolak, nggak ujuk-ujuk dapat. Setelah dapat surat, baru mereka menginfokan ke agent. Dan saya anehnya ada orang butuh 10 sampai 15 di Facebook, di YouTube, itu nggak ada, itu bohong, itu palsu. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang diambil itu adalah orang-orang terdekat agent. Biasanya yang ditanyakan adalah kalau perusahaan punya job, itu yang ditanyakan stafnya agent dulu. Kamu ada nggak cowok untuk bekerja di perkebunan? Ini pengalaman saya ya. Setelah itu anak buah kita aja sendiri banyak. Agent saya cabangnya ada 10. Setiap cabang itu kita kasih tahu staf Indonesianya. Ada nggak yang butuh job dari Indonesia? Yang daftar nggak sampai saya taruh di media sosial itu udah banyak sekali. Nggak membutuhkan media sosial kalau jobnya nyata. Bisa ditanyain anak-anak yang bekerja di strawberry, kebun strawberry yang ada di Yunong, itu sebagian ambil dari perusahaan saya yang dulu. Itu perusahaan saya gede banget, bagus banget, makanya tapi bayar. Jadi memang seperti itu. Begitu juga di Taiwan, prosesnya di Taiwan nggak ujuk-ujuk. Apalagi di Taiwan persaingannya sangat besar sekali. Jadi kalau ada satu pabrik job ada, itu mereka akan menawarkan pada Vietnam, pada Thailand, pada Filipina, pada Indonesia. Jadi persaingannya itu sangat ketat sekali teman-teman. Jadi nggak ujuk-ujuk. Tiba-tiba ada orang ada job nggak punya skill di depan komputer. Ini yang sangat tidak masuk akal sekali. Jadi ya karena edukasi masyarakat kita itu menyangka bahwa pekerjaan itu banyak, terus karena kamu punya uang, terus kamu punya job, apalagi promosi job-job yang ada di Australia, job yang ada di Kamboja, Vietnam, Myanmar, ataupun yang negara-negara lain. Makanya saya cuma ingin bertanya,
Apa kita sebodoh itu dibodohin oleh orang pinter? 3 orang pemuda diancam ganti rugi puluhan juta rupiah jika menggagalkan keberangkatannya ke Kamboja. Sama seperti teman saya. Berapa? Sama seperti teman saya yang sebutkan tadi. Itu ada lulusan apa? Mahasiswa atau lulusan SMA? SMK, Pak. Pasal ini kata Mendu. Atau ada ancaman dari perusahaan kalau nggak bikin mau didenda? Ada. Ada. Itu perusahaan macam bagaimana? Ancam bagaimana? Kalau nak jadi PG mau denda Berapa? 5 sampai 60 juta, Pak. Berapa? 5 sampai 60 juta. 60 juta akan didenda ya. Kalau untuk jenis pekerjaannya, ya mereka tetap seperti biasanya di judi online atau scammer. Hanya saja masalah pengamancaman tadi, interogasi awal dari mereka. Jadi pada awalnya setelah mereka setuju untuk berangkat, kemudian dikirimkan kode booking tiket dari sana, memang pembeliannya dari sana. Setelah itu mereka berubah pikiran karena sudah melihat di media sosial segala macam banyak warga kita yang susah untuk pulang, bahkan mungkin ada yang mereka lihat meninggal. Mereka berubah pikiran sampai mengatakan, kan mereka dikumpulkan dalam satu grup WA itu yang mau berangkat, ada nama grupnya. Jadi dia bilang, salah satu bilang, saya nak jadi berangkat nih dengan alasan segala macam. Dan dari situlah muncul WA pribadi dari sana, dari agennya mengatakan, kamu harus berangkat, kalau tidak berangkat kalian akan kena denda, harus membayar denda kerugian kali 50-60 juta. Asli Muhammad. Kita curiga nih, hashtag kabur aja dulu itu ditumpangin oleh para penipu-penipu di luar negeri, bandar-bandar TPPO, ya. Karena ntar polanya apa? Hashtag kabur aja dulu rame nih, orang malah gak nyaman di Indonesia. Kemudian tiba-tiba nih ada nih tetanggamu, temenmu atau orang di sosmed yang nawarin kamu kerja ke Thailand, ke Jepang dengan gaji yang belasan juta, puluhan juta. Nah, ntar masuklah ke situ. Lu tertarik, udah gak perlu syarat apa-apa, mudah, cuman paspor aja. Habis itu lu kasih paspor, lu berangkat. Sampai sana, lu dikirim ke Myanmar, ke Kamboja. Jadi scammer, love scam itu kan. Dan setelah itu, lu akan bikin video. Minta tolong Pak Prabowo, minta tolong Pak Jokowi. Pak Jokowi udah pensiun. Gitu aja terus, muter aja terus lingkaran setannya ya. Ayo. Nyadar gak kalian? Kamboja. Gue jadi pingin ikutan ngobrolin tentang Kamboja karena 10 hari lalu gue baru pulang dari Kamboja. Gue bukan agen ya. Jadi gue ke Kamboja tanggal 28 sampai 31, pokoknya 4 hari 3 malam. Dan gue cuman ke Phnom Penh. Gue cewek berdua ke Phnom Penh. Pasti kalian kayak penasaran dong aman atau enggak. Gue bisa bilang jujur aman. Tapi jujur rasa anxious, rasa ketakutan itu dimanapun gue, kemanapun gue pergi itu masih ada ngikutin gitu. Jadi kayak tripnya itu sangat gak tenang. Gue ke Kamboja khusus untuk konser. Padahal gue bilang ke diri gue sendiri kalau Kamboja itu adalah negara yang gak akan gue kunjungi. Karena gue pernah denger itu ada kayak neraka di dunia ini. Harusnya aku tuh berempat kan ke Kamboja. Terus satu temanku tuh cancel kan ada masalah keluarga. Terus Teresa udah nyampe gate boarding pesawat, ya udah nyampe gate nih, tinggal naik pesawat nih. Dia cancel di saat di gate itu karena dia bilang dia FOMO baca itulah TikTok dia takut, terus dia cancel. Jadi sisa gue berdua sama temen gue. Tapi untung di sana kita ada ketemu 2 teman Indo lagi, jadi kita berempat selama 2 hari, tapi sisa 2 harinya aku tetap berdua. Dan selama di Phnom Penh ini aku selalu naik Grab. Kalau nggak tuk-tuk ya Grab mobil, itu doang. Jadi kayak masih aman ya. Pokoknya aku tuh cuman kayak hotel mall. Dan yang bikin aku takut tuh ya, karena Kamboja tuh feel-nya tuh kayak kotanya tuh kayak sepi gitu loh. Terus kayak masih jadul banget. Muka mereka ya orang-orang Kamboja tuh juga beda banget sama Indo. Aku kira bakal mirip sama Thailand kan, ternyata beda banget loh mukanya. Terus ya guys, yang paling rempong itu di sana tuh ada 2 mata uang, ada dolar US nih, sama ada real. Nih realnya. Tuh realnya Kamboja. Jadi kalau aku bayar pakai dolar, kembalian aku pasti real anjir. Jarang ada yang kasih kembalian dolar. Jadi aku rata-rata pakai debit. Karena rugi banget gue dapet real. So, dari cerita aku nih ya, kalian yang pengen ke Kamboja traveling, boleh, tapi jangan solo traveling. Mohon maaf nih, ramean aja. Karena mau gimana pun, itu negara ya udah banyak kejadian gitu loh. Dan please gak usah kerja di sono.
Lu tahu sendiri di sono udah pasti judol. Gak usah, gak ada kerjaan lain, gak ada. Cuman judol, oke? Lu di sana gaji gede tapi lu nipu orang, kagak usah. Mendingan lu ke Taiwan, Australia, Jepang, oke? Gak usah deh ke negara-negara Asia yang ekonominya aja di bawah Indonesia. Ngapain? Imi-imi gaji gede tapi resikonya nyawa loh. Dan yang gue denger-denger yang bahaya, yang sering seliweran itu katanya di Poipet sama di si Hanukville kalau nggak salah. Kalau Phnom Penh aku nggak tahu. So far pengalaman aku di Phnom Penh masih aman-aman aja. Tapi kalau ditanya mau balik ke sana atau nggak, kalau nggak penting-penting dan pingin-pingin banget tuh konser itu, aku sih no. Karena jujur capek. And Jika kamu ingin pulang masih punya nyawa dan organmu masih ada di situ. Saya sudah mengingatkan berkali-kali jika kalian lihat konten YouTube saya 3 tahun yang lalu bersama Mas Uya Kuya, kalian akan sadar bahwa sebenarnya ini kejadiannya bukan akhir-akhir ini. Bukan hari ini. Bukan. Saat saya menyampaikan ini, semua orang berkata bahwa saya sangat kasar, saya sangat galak, saya sangat jahat. Bahkan saya difitnah karena saya memulangkan seseorang yang tidak punya aturan menurut pendapat saya. Tetapi saya tidak pernah gentar dengan apa yang ingin saya sampaikan. Saya sendiri. Saya itu tidak punya dekengan pusat. Dekengan saya di atas. Saya percaya dengan kekuatan Tuhan bahwa Tuhan itu akan menyertai setiap umatnya yang percaya dengan doa menjalankan ibadahnya dengan baik. Konten ini sudah cukup lama. Dan tidak ada satupun yang gubris saya tahu. Dan saya memiliki trauma-trauma yang sangat menyakitkan sekali. Di mana saya menyampaikan kebenaran, saya dihujat habis-habisan. Saya dihina habis-habisan.